Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kok banyak banget ya pilihan tiap hari? Mhm. Mulai dari milih sarapan sehat, ngatur duit bulanan, bahkan soal hubungan, kayak pusing gitu ya. Iya, iya, itu wajar banget sih di zaman sekarang ini. Nah, pembahasan kita kali ini nyambung banget sama itu. Kita mau ngobrolin soal aturan sederhana atau simple rules. Aturan sederhana, apa tuh? Jadi, ini semacam strategi, kayak jalan pintas gitulah, yang dibikin khusus buat bantu kita ngadepin kerumitan sehari-hari. Wah, jalan pintas ya. Kedengarannya menarik nih. Materi kita kan emang luas ya. Ada contoh dari medis sampai bisnis gitu. Betul, tapi kali ini kita fokus ke gimana nih relevan buat kehidupan pribadi Anda. Itu intinya. Lebih oke lah ya sehari-hari. Siap nih kita gali bareng. Siap. Jadi, apa sih aturan sederhana ini? Intinya gini, ini strategi Pinterest. Jumlahnya dikit, biasanya cuma beberapa aja. Makanya gampang diingat. Gampang diingat ya. Iya. Dan yang paling penting, aturannya itu custom, khusus dibuat buat Anda dan situasi Anda. Fokusnya ke hal yang paling penting, ngasih panduan, tapi tetap fleksibel gitu. Oh, jadi beda ya sama aturan-aturan yang ribet, yang kadang malah bikin bingung atau udahlah nyerah aja gitu. Nah, itu dia. Kayak contohnya aturan pajak di Amerika tuh. Tebel banget kan? Atau pilihan investasi pensiun yang saking banyaknya malah bikin orang, malas milih. Bener-bener, jadi aturan sederhana ini kayak motong keruwetan itu ya. Tepat. Terus, kenapa sih kita perlu ini buat urusan pribadi? Pertama, biar keputusannya lebih bagus. Aturan sederhana ini bantu kita nggak kelamaan mikir gitu. Istilahnya lumpuh analisis. Sering banget tuh kejadian. Iya kan? Contohnya, mahasiswa milih mata kuliah. Ternyata, hasilnya lebih oke kalau mereka fokus ke satu hal aja, kayak rating dari kakak kelasnya. Atau nih, aturan investasi 1N. 1N, maksudnya? Bagi rata aja investasinya ke semua pilihan yang ada. Simpel kan? Tapi ternyata yang nyiptain, Harry Markowitz, pemenang Nobel Ekonomi, dia sendiri pakai aturan itu buat investasinya. Serius? Pemenang Nobel pakai cara sesimpel itu? Kenapa tuh? Karena seringkali, apalagi kalau masa depan nggak pasti, kesederhanaan itu ngalahin model yang rumit. Aturan simpel ini fokus ke intinya aja gitu. Wah, oke. Selain keputusan lebih bagus, katanya aturan ini juga bikin kita jadi lebih gerak gitu ya? Nggak cuma niat doang. Nah, itu poin kedua. Kesederhanaan itu bikin kita lebih gampang mulai bertindak. Contohnya, pengusaha kecil di Dominika. Mereka lebih gampang nerima pelajaran akuntansi kalau diajarin pakai aturan simpel. Dibanding teori yang jelimet ya. Betul. Dan pas semangat lagi turun nih, aturan sederhana ini jadi kayak pegangan. Contohnya, aturan piring 10 inch buat diet. Oh iya, pernah dengar tuh. Gampang kan? Nggak perlu ngitung kalori jelimet, tapi efektif buat ngontrol porsi. Ini balik lagi ke rasa kewalahan tadi. Aturan sederhana ini ngebantu kita lepas dari beban itu. Oke, masuk akal banget. Jadi ini kayak alat praktis buat ngelola hidup kita sehari-hari ya, keuangan, kesehatan, hubungan. Tanpa solusi yang ribet, ada contoh lain nggak dari sumber kita? Banyak. Buat kesehatan nih, ada aturan Michael Pollan yang terkenal. Makan makanan asli. Jangan terlalu banyak, utamakan tumbuhan. Simple, tapi dalam maknanya. Iya. Simple tapi ngena ya. Atau atlet di Stanford, mereka punya aturan kayak wajib sarapan, minum yang cukup. Terus ada juga soal kebiasaan makan. Orang Prancis cenderung berhenti makan dengerin sinyal kenyang dari badan. Beda sama... Beda sama orang Chicago misalnya, yang berhentinya kalau makanan di piring habis atau acara TV selesai. Jadi aturannya simple, dengerin badanmu. Kalau buat hubungan atau kencan gimana tuh? Kan itu juga sering bikin pusing ya. Nah, ada contoh menarik dari jangkrik cari pasangan, dia pakai batas kualitas gitu. Tapi yang lebih relevan buat kita, ada contoh Hari. Dia bikin aturan sendiri buat kencan online. Oh iya, gimana aturannya? Kayak dia harus baca profil dulu, kirim email perkenalan yang singkat, hindari red flags kayak foto nggak jelas, terus pakai sapaan unik. Simple, tapi ngebantu dia banget. Oke. Kalau keuangan tadi udah ada 1N ya? Ada lagi nggak? Ada juga contoh keren buat ngatasin tantangan pribadi. Kayak Susan, dia pakai aturan waktu buat nerapin terapi CBT berdasarkan catatan moodnya buat ngelola depresi. Wah, itu spesifik banget ya. Iya, atau Daniel, dia pakai aturan karisma fokus pas ngobrol santai buat ngebangun koneksi bisnis. Bahkan ada analogi aturan penjaga bar, Don Sul,
buat ngelola interaksi sulit. Keren ya. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak sih bikin aturan sendiri kayak gitu? Justru itu intinya. Kita semua bisa bikin. Prosesnya gak ribet kok. Pertama, cari tahu apa yang paling penting buat Anda di situasi itu. Kedua, temuin hambatannya. Apa sih yang bikin susah? Oke, hambatannya ya. Ketiga, baru deh bikin aturan simpel buat ngatasin hambatan itu. Tapi ingat, aturan ini perlu dicoba, dites, terus disesuaikan lagi. Mungkin percobaan pertama belum langsung pas. Berarti kuncinya emang di personalisasi ya? Aturan saya sama aturan Anda bisa jadi beda banget. Betul banget. Harus pas buat Anda dan tujuan Anda. Terus idenya bisa dapat dari mana aja tuh buat bikin aturan ini? Bisa dari hasil riset orang lain, saran temen, atau dari pengalaman kita sendiri. Coba ingat-ingat aja, kapan sih kita berhasil, kapan gagal, kenapa ya? Atau bisa juga pakai analogi dari bidang lain. Oke, jadi banyak sumber inspirasinya ya? Yang penting aturan itu kerasa pas dan beneran bantu Anda. Ini kan alat pribadi Anda. Sip. Jadi kalau kita rangkum nih ya, aturan sederhana ini kayak semacam toolkit pribadi yang oke banget lah. Betul. Buat nyederhanain hidup, bikin keputusan lebih cerdas, dan yang penting, bikin kita lebih gampang bertindak gitu ya, di tengah semua kerumitan ini. Tepat sekali. Tujuannya buat memberdayakan Anda secara pribadi. Bukan bikin dunianya jadi simple, tapi cara kita ngadepinnya yang lebih simple. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda yang lagi dengerin nih. Gimana Anda bisa menerapkan ini? Coba deh pikirin. Area mana sih dalam hidup Anda, mungkin kesehatan, kerjaan, hubungan, atau kebiasaan yang kayaknya butuh 1 atau 2 aturan sederhana buat bikin perubahan? Dan ya, sebagai pemikiran terakhir nih dari kami, coba bayangkan satu aja aturan sederhana yang Anda buat hari ini. Gimana aturan itu bisa jadi semacam kompas buat Anda ngadepin tantangan pribadi terbesar Anda besok? Langkah pertama apa ya yang bisa Anda ambil buat nyobain aturan itu?